Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 57. Melanjutkan cerita sebelumnya. Oke, semuanya tergantung ayah. Mata indah Sueying Tianzun juga menunjukkan sedikit kedinginan. Selanjutnya, Tan Yun membiarkan putrinya memasuki menara waktu, dan setelah menerima menara di telinganya, dia mengendarai Shenzhou sampai ke kota militer tertinggi tanpa gangguan apapun. Kemudian, melalui area teleportasi kota militer tertinggi, bolak-balik di terowongan ruang dan waktu selama 3 bulan, dan tiba di luar kota Dewa Hongmeng. Kemudian, Tan Yun melangkah keluar dari kuil ruang dan waktu, mengendarai Shenzhou dan terbang menuju pegunungan Hongmeng. Dalam perjalanannya, Tan Yun menyamar menjadi seorang parubaya. Tan Yun tahu bahwa setelah terbang di atas pegunungan Hongmeng, dia akan tiba di Danau Dewa Hongmeng. Di atas Danau Dewa Hongmeng, terdapat gerbang dewa yang tingginya mencapai 10.000 meter, yang merupakan pintu masuk ke alam rahasia keluarga Yuchi. Selama setengah bulan, dia datang ke kedalaman pegunungan Hongmeng. Tan Yun mengendarai Shenzhou, terbang di atas puncak yang megah, dan 3 hari kemudian melayang di langit di atas danau yang penuh dengan langit dan bumi, Danau Hongmeng. Di atas Danau Dewa Hongmeng, terdapat gerbang suci dengan ketinggian 10.000 kaki. Di tangga di luar gerbang para dewa, duduk bersila adalah seorang lelaki tua dari ranah Raja Dewa kelas 1. Seperti patung batu dari seorang lelaki tua yang tidak bergerak, perlahan membuka matanya, menatap lelaki parubaya di Shenzhou, dan berkata dengan tenang, "Siapa yang ada di sini?" Langkah Dewa Hongmeng. Tan Yun tiba-tiba bangkit dari Shenzhou, dan sosoknya muncul di tangga di luar pintu masuk dalam sekejap, di hadapan lelaki tua itu. Pria tua itu memandang Tan Yun dengan firasat buruk yang datang dari lubuk hatinya. Ketika dia tiba-tiba berdiri, dia menjadi tumpul seperti ayam kayu, tetapi Tan Yun yang menggunakan mata Dewa Hongmeng. Sekarang jiwa Kaisar Suci Tan Yun Hongmeng sekuat Raja Dewa kelas 7, dia dapat dengan mudah mengendalikan lelaki tua itu setelah dia menggunakan mata Dewa Hongmeng. Bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan suara seperti kutukan terdengar di benak lelaki tua itu, "Katakan pada patriarkmu, bahwa Tuan Dewa Lingxia ada hubungannya dengan dia, biarkan dia pergi." Setelah mendengar ini, lelaki tua itu tanpa sadar menjawab, "Patriark kita telah pergi." "Pergi?" Tan Yun bingung, kemana dia pergi? "Pergi ke kota Dewa Hongmeng." Orang tua itu berkata dengan jujur. "Kapan dia pergi?" tanya Tan Yun. "Dia pergi 8 hari yang lalu." Mendengar ini, Tan Yun mencibir di sudut mulutnya, "Waktu yang tepat. Bisakah kamu membuat pengorbanan besar dalam keluarga?" tanya Tan Yun. "Ya," pria tua itu menjawab dengan tatapan kusam. "Buka pintu para dewa dan bawa aku masuk untuk mencarikanmu persembahan besar." Perintah Tan Yun tidak diragukan lagi. "Ya." Setelah lelaki tua itu menjawab, dia mengeluarkan tanda, membuka gerbang dewa, dan terbang ke udara. Tan Yun mengikuti dari belakang. Tan Yun cukup akrab dengan segala sesuatu di wilayah alam rahasia Yuchi. 1 jam kemudian, lelaki tua itu membawa Tan Yun dan terbang keluar sebuah rumah besar yang tergantung di atas danau. Seorang anak dari keluarga yang menjaga mansion dengan hormat berkata kepada lelaki tua itu, "Saya telah melihat Diaken." Di bawah kendali Tan Yun, lelaki tua itu mengangguk kepada anak keluarga itu, dan membawa Tan Yun ke dalam mansion. Tidak lama kemudian, Tan Yun mengikuti lelaki tua itu ke sebuah istana di halaman belakang rumah Yuchi tanpa hambatan. "Pemujaan yang bagus, seorang tamu terhormat ingin bertemu denganmu," kata orang tua itu. "Yah, bawa dia masuk." Sebuah suara tua datang dari istana. "Ini tawaran yang bagus." Setelah lelaki tua itu menjawab, dia melangkah ke istana, diikuti oleh Tan Yun. Melangkah ke istana, Tan Yun memandangi seorang lelaki tua yang duduk bersila di aula, seolah memikirkan sesuatu, hatinya terbakar amarah. "Ayah, ada apa denganmu?" Sueying Tianzun di menara ruang dan waktu yang saleh, merasakan niat membunuh Tan Yun, bertanya. "Xiao Ying, nama orang ini adalah Long Kun,
dan dia memiliki pengetahuan mendalam tentang seni pemurnian. Setelah ayahnya meninggal, untuk menyempurnakan artefak, dia membantai klan naga emas bercakar 12 dan klan naga iblis bercakar 12 bawah ayahnya. Gunakan lunas naga emas dan naga iblis untuk membuat artefak ilahi. Awalnya, dia tidak disembah oleh keluarga Yuchi. Sementara Tan Yun mentransmisikan suara, lelaki tua berambut abu-abu itu menjentikkan alisnya dan menatap Tan Yun. Melihat tatapan pemujaan agung ini, meskipun sengaja disembunyikan, itu masih menunjukkan niat membunuh. Kenapa? Apakah kamu ingin membunuh pemujaan utama? Tan Yun mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam, "Ya. Long Kun, aku benar-benar ingin membunuhmu." Mendengar ini, tubuh tua lelaki tua itu terkejut, dan dia menatap Tan Yun dengan heran. Anak muda, sejak pemujaan utama keluarga Yuchi, nama belakangnya diubah menjadi Yuchi. Hanya sedikit orang yang mengetahui nama Long Kun, bagaimana kamu mengetahuinya? Juga, pemujaan utama adalah ranah abadi kelas 3 yang bermartabat, bahkan jika itu adalah dewa abadi kelas 4 biasa, itu bukan lawan dari pemujaan utama. Hanya mengandalkan semut kaisar suci kelas 5 Anda, beranikah Anda lancang di depan pemujaan besar ini? Mari kita bicarakan, siapa kamu? Kenapa kamu tahu nama asliku? Kata-kata acuh tak acuh Yuchi-kun mengandung arti ketidakpedulian terhadap kehidupan. Bicaralah, jaga seluruh tubuhmu. Oke, biar ku katakan. Tan Yun menyipitkan matanya sedikit, matanya semakin dingin ketika dia melihat Yuchi-kun, dan nadanya seperti ini. Di masa lalu, setelah Hongmeng Supreme jatuh, untuk menyempurnakan artefak, kamu mengejar dan membunuh naga emas bercakar 12 dan naga iblis bercakar 12 dari Hongmeng Supreme. Setelah kamu membantai naga emas dan naga ajaib, gunakan alat pemurnian tulang naga mereka kan. Mendengar ini, Yuchi-kun tiba-tiba tertawa, dan tertawa dengan tidak sopan. Hahaha, kamu mencari balas dendam pada orang tua itu. Itu benar, tapi apa yang kamu katakan tidak akurat. Orang tua tidak hanya menggunakan tulang naga mereka untuk menyempurnakan artefak. Setelah itu, kata-kata Yuchi-kun membuat Tan Yun marah. Yuchi-kun tertawa terbahak-bahak, orang tua itu tidak hanya menggunakan lunas naga emas dan naga ajaib untuk menyempurnakan artefak, tetapi juga membuatnya sempit dan mencabut tulang mereka. Tendon dan 12 cakar naga juga menyempurnakan senjata. Yang tua akan membunuh mereka. Bagaimana kamu bisa menjatuhkan mereka? Tan Yun gemetar karena marah, dan berkata dengan tajam, "Putri, beri aku kendali atas dia." Ayah yang baik. Dengan suara yang menyenangkan, saat Sui Ying Tianzun muncul entah dari mana di depan Tan Yun, dia mengatur penghalang kedap suara. Sui Ying Tianzun. Yuchi-kun memandang Sui Ying Tianzun, tubuh lamanya bergetar dan sangat ketakutan. Wow! Dia berubah menjadi bayangan, dan ingin melarikan diri keluar aula. Namun, Yuchi-kun dari alam abadi kelas 3 terlalu lemah di depan alam abadi kelas 9 Sui Ying Tianzun, dan kecepatannya tidak bisa dibandingkan dengan Sui Ying Tianzun. Wow! Sui Ying Tianzun menghilang begitu saja di depan Tan Yun, dan pada saat berikutnya, dia berjalan entah dari mana di sebelah Yuchi-kun, dan menamparkan punggung Yuchi-kun. Sialan, orang tua itu berkelahi denganmu. Yuchi-kun, yang tidak bisa mengelak, tiba-tiba berbalik, melambaikan tangan kanannya, dan membawa tirai pedang ke leher Sui Ying Tianzun. Berdengung. Saat kehampaan bergetar, Sui Ying Tianzun dengan mudah mengelak ke samping dan memukul bahu kanan Wei Chi-kun dengan telapak tangan. Ledakan. Kabut darah terisi, lengan yang patah terbang secara horizontal, bahu kanan Yuchi-kun terbuka lebar, dan lengan yang patah itu terbang menjauh dari tubuhnya. Apa? Jeritan Yuchi-kun berhenti tiba-tiba, tapi rambut Sui Ying Tianzun beterbangan, dan tangan kanannya menjepit leher Yuchi-kun. Yuchi-kun rentan terhadap Sui Ying Tianzun. Wow! Sui Ying Tianzun terbang di depan Tan Yun dan berkata, "Ayah, aku memberikannya padamu." Dengan itu, telapak tangan kiri Sui Ying Tianzun menamparkan alis Yuchi-kun, dan kekuatan dewa membatasi kolam spiritualnya. Saat kolam roh di penjara, Yuchi-kun frustrasi, menjadi lemah. Ledakan. Sui Ying Tianzun melempar Wei Chi-kun ke tanah. Pada saat ini, Yuchi-kun memandang Tan Yun dengan tatapan bermusuhan dengan ngeri, dan berkata dengan gemetar, "Kamu. Siapa kamu?" Sejauh yang saya tahu, Sui Ying Tianzun adalah seorang yatim piatu dan tidak memiliki ayah. Siapa kamu?
Wajah Tan Yun muram, tidak peduli siapa aku. Yang penting adalah bagaimana kamu memperlakukan naga emas dan naga iblis saat itu. Hari ini aku ingin kamu mengalaminya secara langsung. Dengan mengatakan itu, Tan Yun menawarkan pedang dewa dan berjalan menuju Wei Qikun di tanah dengan pedang dewa di tangannya. Tidak, jangan bunuh aku, jangan. Yu Qikun berdiri dan berlari keluar aula. Pompa. Ah, kakiku. Yu Qikun mengeluarkan suara ratapan seperti babi, tapi Tan Yun yang memegang pedang dewa, mengejar Yu Qikun, dan menebas hamstring kirinya. Pompa. Dengan darah bercucuran, Tan Yun menikam pergelangan kaki kanan Yu Qikun dengan pedang, dan mematahkan pergelangan kaki kanannya. Tidak. Yu Qikun menjerit dan jatuh ke tanah. Tan Yun memegang pedang dewa dan menginjak dada Yu Qikun. Jangan bunuh aku, kumohon, jangan bunuh aku. Yu Qikun memohon dengan getir dengan mata pecah-pecah. Menghadapi permohonan, Tan Yun acuh tak acuh. Saat ini, dia memikirkan naga emas dan naga ajaib yang dibunuh oleh Yu Qikun di masa lalu. Dia melihat kembali ke arah Sui Ying Tianzun dengan marah dan berkata, Xiao Ying, berikan dia padaku, pergilah dan hancurkan keluarga Yu Qi. Ya, Sui Ying Tianzun menganggukkan kepalanya, lalu terbang keluar aula dengan pedang dewa di tangannya, dan mulai membunuh keluarga Yu Qi. Dia adalah ranah alam abadi kelas 9 yang bermartabat. Semua orang di mansion, dari surga hingga tetua Raja Dewa, tidak memiliki perlawanan terhadapnya. Sesaat kemudian, lebih dari 80.000 anggota keluarga Yu Qi terbunuh, darah menodai mansion merah, dan darah mengalir ke sungai. Setelah itu, Tan Yun dan putrinya terbang keluar dari alam rahasia Dewa Yu Qi dan muncul di atas danau Dewa Hongmeng. Sebelum meninggalkan alam rahasia ilahi Yu Qi, Tan Yun telah membunuh para tetua agung di menara dewa-dewa tertinggi. Tan Yun mengendalikan Shenzhou dan terbang menuju kota Dewa Hongmeng. 3 jam kemudian, malam tiba. Seorang lelaki tua dari ranah Raja Dewa kelas 2 datang terbang dari langit dan melayang di atas danau Dewa Hongmeng. Hah? Kenapa tidak ada yang menjaga gerbang alam rahasia? Orang tua itu mengerutkan kening dan terbang ke tangga di luar alam rahasia. Orang tua itu tidak lain adalah tetua ke-12 dari keluarga Yu Qi, Li Zhou. Li Zhou tidak tahu betapa beruntungnya dia, karena ada sesuatu yang harus dia tangani dan meninggalkan keluarga 3 bulan lalu. Kalau tidak, dia akan menjadi mayat. Bingung, Li Zhou menawarkan tanda, membuka gerbang dewa, dan terbang ke alam dewa Yu Qi. Dalam perjalanan ke keluarga Yu Qi, Li Zhou bingung karena anehnya dia merasa sepi. Ketika dia terbang di luar mansion, dia terkejut sesaat, tetapi dia melihat darah yang menggelegak menyatu menjadi aliran dan mengalir keluar dari mansion. Angin sepoi-sepoi bertiup, dan nafas berdarah yang kuat datang dari mansion. Tidak baik. Li Zhou buru-buru masuk ke mansion, dan ketika dia melihat pemandangan di depannya, dia benar-benar terpana. Di depan mata, mayat bisa dilihat di mana-mana di mansion pavilion. Dia buru-buru melepaskan pengetahuan spiritualnya, menyelimuti seluruh mansion, dan menemukan bahwa semua orang telah mati. Saat ini, Li Zhou sedikit bingung. Dia hampir tidak percaya semua yang ada di depannya. Di dalam hatinya, keluarga Yu Qi adalah salah satu dari 3 keluarga kuno dunia Dewa Hongmeng. Bagaimana ini bisa terjadi? Li Zhou ketakutan, wajahnya pucat, dahinya dipenuhi butiran keringat, dan dia bergumam pada dirinya sendiri dengan kaget. Patriark adalah ranah transformasi manusia, dan pemujaan agung adalah dewa abadi kelas 3. Dengan mereka yang bertanggung jawab, bagaimana musuh bisa membunuh begitu banyak orang? Mungkinkah patriark dan pemuja juga terbunuh? Li Zhou menekan kepanikan di hatinya, dan bergegas ke aula Yu Qi Rufeng, dan menemukan bahwa tidak ada mayat. Kemudian, dia datang ke istana yang didedikasikan untuk Yu Qikun. Ketika dia melihat pemandangan di depannya, seluruh tubuhnya ketakutan dan punggungnya terasa dingin. Dia melihat Yu Qikun, yang sesak dan sekarat di aula, dan kematiannya sangat tragis. Dan di samping Yu Qikun, ada 4 kata nyaring dan kuat yang ditulis dengan darah, hutang darah dan darah. Siapa yang melakukannya? Mengapa pembunuhnya begitu kejam? Li Zhou gemetar ketakutan. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan suasana hatinya, dan diam-diam berkata, tidak ada mayat patriark di mansion, menunjukkan bahwa patriark seharusnya tidak dibunuh.
Pembunuhnya mungkin datang untuk membalas setelah mengetahui bahwa Patriark tidak berada di alam Dewa Yuchi. Tapi siapa pembunuhnya? Mungkinkah sisa-sisa mantan bawahan Hongmeng Supreme datang untuk membalas dendam? Li Zhou berkata dengan ekspresi serius, tidak, hal sebesar itu telah terjadi, dan Patriark tidak dapat ditemukan. Saya akan segera melaporkan masalah ini kepada Tuan Dewa Lingxia. Setelah mengambil keputusan, Li Zhou terbang keluar dari alam ilahi Yuchi dengan panik, membawa Shenzhou menuju kota Dewa Hongmeng. 18 hari kemudian, matahari terbit. Tan Yun mengangkat teknik penyamaran, memasuki kota Dewa Hongmeng tanpa hambatan, dan datang ke istana ruang waktu. Sueying Tianzun terbang keluar dari menara suci di telinga Tan Yun dan melihat suara Tan Yun dan berkata, "Ayah, putri akan kembali ke dunia Dewa Siyuan terlebih dahulu." "Ya," Tan Yun dengan enggan berkata, "jaga dirimu dan jangan khawatir tentang ayahmu. Jangan khawatir, putriku akan mengurus dirinya sendiri." Setelah Sueying Tianzun selesai berbicara, dia mengeluarkan token, membuka pintu ke alam dewa dari alam Dewa Siyuan, dan menghilang. Setelah itu, Tan Yun keluar dari kuil waktu dengan senyuman di wajahnya dan terbang menuju Gunung Hongmeng. Karena Lingxia Tianzun telah dipromosikan menjadi Dewa Lingxia, Tan Yun secara alami ingin memberi selamat kepadanya sebagai seorang murid. Ketika Tan Yun tiba di puncak Gunung Dewa Hongmeng dan memasuki rumah Dewa Hongmeng, Li Zhou, tetua ke-12 dari keluarga Yuchi, buru-buru mendarat dari Shenzhou dan mendarat di luar kota Dewa Hongmeng. Setelah dia melaporkan rumahnya, Jenderal Dewa Agung yang menjaga kota melepaskannya. Kuil Hongmeng, Kuil Dewa. Aula ini awalnya disebut Aula Tianzun. Ketika Lingxia Tianzun dipromosikan menjadi dewa, plakat diganti. Pada saat ini, di Aula, Dewa Lingxia sedang duduk di kursi dewa, dan di sisi kiri aula duduk seorang pria paruhbaya dengan pembawaan yang luar biasa. Orang paruhbaya itu bukanlah orang lain, melainkan kepala keluarga Yuchi, Yuchi Runfeng. Dewa Lingxia memandang Yuchi Runfeng, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Patriark Yuchi, putramu Yuchi Hao adalah murid dewa yang sangat disukai. Aku juga ingin menjodohkan Mu Zhen dan Yuchi Hao, tapi Mu Zhen sepertinya tidak menyukai Hao. Jika aku mengabulkan pernikahan, Mu Zhen akan membenci gurunya selama sisa hidupnya. Jadi, Patriark Yuchi, kamu melamar pernikahan. Masalah ini, kesampingkan untuk sementara waktu, harinya akan panjang. Jika Haur dapat menyentuh hati Zener suatu hari, tidak akan terlambat bagiku untuk menikahinya."